meliput kami ya, saya dengan Pak Andre Yakub sebagai Ketua Dewan Pembina Pro Gibran dan Ibu Wakil Ketua Umum satu organisasi Pro Gibran ya, yang hari ini kita deklarasikan gabungan dari beberapa organisasi Projo dan lain-lain yang sudah beberapa orang yang sudah pindah ke kita. Jadi Pro Gibran ini terbentuk gabungan dari Termul, Projo dan lain-lainnya dukung Gibran. Dan insya Allah ahunya akan keluar di bulan depan. Saya sudah ajukan ahu dan insya Allah pengurusannya resmi di Tijan Ahu. Dan yang kedua, alhamdulillah setelah kami berjuang selama ini ya, dari awal Roy Suryo, Rismon CS menghina Pak Jokowi, ya, menghina Mas Gibran lalu menyasar ke Pak Prabowo, saya itu sudah beberapa kali membuat YouTube bantahan-bantahan, bahkan dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya nggak pantas diucapkan oleh saya sebagai kaum akademisi. Hanya saja saya mengimbangi mereka gitu loh. Saya mengimbangi mereka karena mereka udah keterlaluan banget. Jadi jumlahnya sedikit nih orang, jumlahnya sedikit nggak seberapa orang, dan orangnya itu aja nggak lebih dari 100. Tetapi ini bisa memprovokasi dan mendoktrin atau membrainwash ya, bisa membrainwash masyarakat Indonesia sehingga masyarakat Indonesia tergiring kepada mekanisme disintegrasi, perpecahan bangsa. Kalau ini kita tidak berani suarakan, ini bahaya. Saya selama hampir beberapa bulan ini menyuarakan peperangan alibi atau peperangan opini bersama tim saya ya, untuk melawan opininya Roy Suryo CS. Ini bukan sembarangan. Dimulai dari masalah pagar laut, mereka gugat Pak Jokowi, lalu mereka keluar dari persidangan menunjuk saya. Dia bilang, Firdaus, suatu saat kamu akan bermasalah di KAI, Kongres Advokat Indonesia, tunggu saja. Loh, kenapa masalah dengan saya? Saya nggak ada masalah dengan KAI, saya baik-baik aja, tunggu aja, kamu akan dipermasalahkan di KAI karena kamu telah membela komunis, kata dia. Loh, berarti ini saya ceritakan ada rangkaian cerita sampai jatuhnya ke pembekuan saya. Lalu saya diancam diteror, ban mobil saya diembesin, ada 4-5 kali ban mobil saya dihantam, lalu ada beberapa kali mobil saya dibaret, bahkan kaca spionnya dipecahin. Saya udah berapa kali selama saya terus melawan opini mereka. Ini gerakan-gerakan mereka ini gerakan separatis, semi separatis. Kalau kita diamin, ini akan berkembang menjadi pemberontakan di bangsa ini. Makanya dari beberapa orang yang menyuarakan suara seperti saya ini, ada beberapa orang yang mundur karena diancam, nggak tahan. Saya diancam, berapa kali saya diancam. Bahkan pada saat kerusuhan di DPR, rumah saya mau dibakar. Target salah satunya setelah Uya Kuya dan si Roni, rumah saya udah diancam, saya udah di WA. Rumah kamu target selanjutnya. Sampai saya sama istri saya mau fungsikan. Tapi saya bilang udah, kita mati bersama di rumah kalau memang mereka datang. Jadi ini nggak main-main loh. Urusan dengan Roy Suryo ini bukan saya saksi kunci, saya salah satu saksi kunci. Bagaimana perjalanan saling membantah opini, tetapi di belakang itu kita diserang, diancam. Ada beberapa orang rekan-rekan saya yang berlawanan pendapat dengan Roy Suryo CS itu sudah diancam, nggak ada yang berani bersuara lagi. Semua nggak ada yang berani bersuara. Tinggal saya dengan Andi Riswan ya, Andi Raswan. Itu aja kita berdua aja. Jadi kalau kita nggak bersuara ini, selesai, matilah ini, gitu loh. Artinya bersyukur ya, status Roy Suryo ini bukan bersyukur, dan saya juga setelah kabar baru ini kita bersyukur. Ya, setelah kabar baru ini saya alhamdulillah bersyukur ya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo. Walaupun saya kemarin sempat ngomel-ngomel sama beliau minta diganti karena beliau lamban menangani kasus Roy Suryo ya. Pak Listio, saya minta maaf Pak Listio Sigit Prabowo, saya ngomel-ngomel karena buat kepentingan bangsa, dan hari ini saya berterima kasih sama Bapak. Dan jujur luar biasa. Jujur ya, Kapolri yang sukses mengamankan Indonesia ini hanya Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo. Karena Listio Sigit Prabowo itu menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, dari berbagai macam dilematis, intrik untuk memecah belah bangsa, khususnya pilpres.
Jadi Pak Listio Sigit Prabowo ini banyak jasanya juga. Hanya saja kemarin saya ngomel-ngomel itu, saya minta biar diganti karena lamban ini udah 7 bulan. Rupanya Ya. masih tetap di Sigit terus. Ya. Nah, hari ini kita ya. kasih luar biasa sekali. Ya. Polisi ini top. Ya. Masih Sigit. Jadi ini terima kasih saya dan sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian ya, khususnya kepada Pak Listio Sigit Prabowo, Kapolri dan Kapolda Asep Edi ya. Jadi Pak Asep, Bapak Irjen Pol Asep Edi, saya juga terima kasih banyak karena Bapak udah sudah sangat luar biasa. Bahkan ya, bahayanya proses-proses seperti ini, bahayanya melawan Roy Suryo, sampai orang ngirim ucapan selamat aja kepada Polda hanya saya sendiri, karangan bunga. Yang lainnya nggak ada yang berani, takut ditandain karena ancaman mereka itu bahaya melalui akun fake. Saya udah cek semuanya akun fake. Yang mendukung Roy Suryo itu semua pakai sistem digital. Tim IT saya udah cek. Jadi alhamdulillahnya setelah saya tadi konferensi pers pagi-pagi ya, siang-siang setelah mengetahui Roy Suryo itu jadi tersangka. Alhamdulillah setelah saya live tadi atau saya masukkan video-video saya di TikTok dan ini, itu semua akun-akun real yang keluar mengucapkan bersyukur. Alhamdulillah Roy Suryo jadi tersangka dan kawan-kawan. Artinya dari 99 orang yang benar-benar mendukung pemerintah, hanya 1% yang mengikuti dukungan pada Roy Suryo, tapi yang 1% ini berani bersuara. Sementara yang 99% ini takut. Nah makanya saya mengajak kawan-kawan mulai sekarang jangan takut melawan mereka. Ayo kita lawan opini mereka, dalil-dalil hukum mereka kita lawan. Karena bahaya kalau nggak begini, Pak. Sebelum kerusuhan di DPR, Pak, grup Roy Suryo, Rocky Gerung dan lain-lainnya itu udah berbicara bubarkan DPR, ganyang DPR dan lain-lain. Itu beberapa kali mereka berbicara. Akhirnya kejadian kan, rumahnya Mas Saroni, rumahnya Wekwe di Satroni kan, kejadian. Nah, provokasi itu provokasi simpel dianggap kita, tetapi itu membahayakan, Pak. Ditambah lagi sama akun-akun fake yang di media sosial yang seakan menyudutkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu membahayakan kalau kita nggak lawan. Dan saya beberapa kali diancam, Pak. Tapi saya masa bodoh, fisabilillah. Saya jihad fisabilillah, saya nggak takut sama mereka. Dan saya meminta kepada Kapolda, tolong ditahan minggu ini, Pak, atau minggu depan paling telat. Karena sesuai dengan proses, ya, kalau sudah ada pengumuman tersangka, berarti tersangkanya akan dipanggil di BAP lagi untuk menjadi untuk melaksanakan berita acara pemeriksaan untuk tersangka. Dan kita ikuti terus ya, sampai persidangan. Jadi kami akan kawal terus. Kami Pro Gibran akan kawal terus sampai persidangan ya. Kami tidak akan pernah menyerah. Jadi nanti mungkin Ketua Dewan Pembina Pro Gibran yang akan berbicara. Silakan. Terima kasih kawan-kawan.